Segap bin Muhammad. Ya, Sakaf. Segap bin Muhammad bin Umar Segap gitu. Ya. Ya didalami aja dulu lah. Nah ini kan saya diskusi ya dengan beberapa mukibin gitu kan, yang ngotot bahwa yang diinjak itu bukan Quran, yang itu bukan Quran. Nah pertanyaan saya begini, nah ini kan kitab aku gitu kan, kalau Quran gitu kan, kenapa di sana itu dia mau mengambil Quran, kok nginjak Quran? Bukan begitu, makanya bacanya utuh. Ida aroda ahoda kitab. Nah ini kitab asli. Ida aroda ahoda kitab. Ketika dia mau mengambil kitab ilmu miliknya, karena dia kan punya kitab kan. Nah di atas itu ada orang yang dia itu menulis banyak kitab kan. Nah maka dia disimpan itu kitab tulisan tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim di atas lemari. Dia mau mengambil, tapi karena dia itu pendek, nggak sanggup menjangkaunya, sehingga dia mengambil Al-Quran, dijadikannya itu Al-Quran sebagai tangga untuk pijakannya dia mengambil kitabnya yang dia inginkan yang di atas lemari itu. Nah, kenapa saya sebutkan di sini itu yang diinjak itu Quran? Karena di bawah walau ro'aina insanan, kalaulah seseorang manusia siapapun itu wato'a kitaban, menginjak suatu kitab minal kutubi biqasdil istihana, menginjak kitab Quran daripada beberapa lembaran Quran itu, hakamna biridatihi, maka akan dihukumi murtad. Nah jadi kalau orang injak kitab maka akan dihukumi hinaan. Itu dapat murtad itu kitab apa? Hanya Quran. Kalau selain Quran kita injak nih, kita punya kitabnya Syekh Nawawi Abantani, kita injak-injak, niat apa? Jangan tanggung-tanggung, niat ngehinakan. Apakah kita murtad? Enggak bos. Tapi kalau Quran itu enggak boleh. Ya kalau kitab ilmu itu kan apa ya, kita injak itu enggak dosa ya dosa, cuma enggak sampai murtad. Nah kalau di sini kan disebutnya itu murtad. Nah berarti yang diinjak itu adalah Quran, karena hanya Al-Quran lah yang apabila diinjak dengan niat apa namanya itu menghinakan, itu dapat dihukumi murtad, karena Quran itu daripada rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang ketiga kan, amantu bi kitabillah gitu. Di sebuah negeri yang dihiasi cahaya ilmu, hiduplah seorang alim yang namanya harum di kalangan para pencari hikmah. Ia adalah Sayyiduna Abdurrahman Bilfaqih, seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu lahir tetapi juga batin. Keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya menjadikan ia bagaikan samudra luas yang penuh dengan kebijaksanaan. Suatu hari ketika para murid duduk melingkar di hadapannya, seorang bertanya kepadanya, "Wahai guru, apakah ada pertanyaan yang pernah diajukan kepadamu tetapi engkau tidak mengetahui jawabannya?" Sayyid Abdurrahman tersenyum dan berkata, "Sepanjang hidupku, aku tidak pernah ditanya tentang sesuatu kecuali aku mengetahuinya." Allah. Murid terdiam, kagum dengan kedalaman ilmunya. Mereka sempurna. Selama berhari-hari mereka bertukar pikiran hingga akhirnya para ulama di Zabid mengakui keutamaannya dan berkata, "Sungguh engkau adalah ulama zaman ini. Engkau adalah ulama zaman ini." Namun yang paling mengesankan bukan hanya keluasan ilmunya, tetapi cara ia menghormati ilmu. Suatu ketika ayahku menceritakan tentang beliau, bahwa beliau pernah bercerita tentang Sayyid Abdurrahman yang ingin mengambil sebuah kitab ilmu miliknya yang berada di tempat tinggi dan sulit dijangkau.
Ia tidak sembarangan meminta orang lain mengembalikannya. Sebaliknya, ia akan menyusun beberapa kitab Al-Quran lainnya, lalu naik di atasnya hingga dapat mengambil kitab yang diinginkannya. Ketika seorang bertanya mengapa ia melakukan hal itu, ia menjawab dengan tenang, "Aku adalah bagian dari Al-Quran itu sendiri." Para murid yang mendengar kisah ini tertegun. Mereka melihat bahwa gurunya tidak hanya memahami Al-Quran sebagai kitab yang tertulis, tetapi ia benar-benar menghayatinya dalam kehidupan. Ia menghormati Al-Quran dengan segenap jiwa, bukan sekedar dengan lisan atau tindakan. Sungguh penghormatan ini hanya terjadi pada mereka yang telah mencapai derajat ma'rifatullah, fisik seorang murid. Namun Said Abdurrahman juga menegaskan sesuatu yang lebih dalam. Jika kamu melihat seorang menginjak kitab Al-Quran dengan sengaja untuk meremehkannya, maka pasti vonislah dengan seorang itu dengan murtad. Ucapnya dengan penuh ketegasan. Saat itu menjadi pedoman bagi para muridnya bahwa ilmu bukan sekedar kitabullah yang bukan hanya untuk dibaca, tapi juga harus dijunjung tinggi dalam hati dan kehidupan. Di hari-hari selanjutnya, kisah tentang Said Abdurrahman bin Faqih terus diceritakan dari satu generasi ke generasi, dari satu generasi. Ia bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga seorang yang menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam hidupnya. Dan hingga kini, setiap kali seorang pencari ilmu membuka lembaran kitab suci, ia diingatkan seorang alim yang pernah berkata dengan penuh keyakinan, "Aku adalah Al-Quran itu sendiri." Allah. Ini ya Amin ya. Abdurrahman bin Faqih ini yang hafal 7 juta hadis itu ya, yang Kang Kemi ya. Oh, alah. Ini Alkemi. Kecil-kecil cabai rawit berpartner sama ini tadi mau tak nobatkan ini Bapak Kurufat Indonesia yang menjadi pelopor Kurufat ya, kedua tokoh ini Cocok gitu, Mas, mantap gitu. ya teman-teman. 63 juta mata memandang Bapak Kurufat yang menyebarkan, memviralkan kurufat para kabib, yaitu satu, yaitu Ruhi Cenet alias Gus Faku, dan Alkemi Indonesia adalah Bodrek. Ya, kita nobatkan di roomnya skincare. Udah diisbat berarti ya. Ya, langsung kedua, dok. Ini langsung tak tag ke Kiai Ajimat loh ini ya, sama yang siapa, Gus Abbas sama Jenderal Dudung yang ada di istana, kawan-kawan ya. Jadi nama wong loro iki wis besok diundang nang istana, aja salahne aku diundang sampai udah di narasumber bedah buku Mbak Alawi. Oke. Ini nanti kalau ada undangan langsung dari istana Gus Faku ya sama Alkemi Indonesia, itu berarti dari skincare yang ngetek ke Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Itu Kang Kemi berarti ini ya, Imam Malik kalah itu ya. Kan kalau dalam beberapa riwayat itu kan Imam Malik itu ketika ditanya 10 pertanyaan yang beliau jawab secara tepat itu kan cuma 2 atau 3 pertanyaan, dan sisanya beliau bilang la adri. Kalau enggak Sampai iya, sampai keluarkan apa itu suatu ibaroh ya, la adri Ya, nisful ilmu. ilmi. nisful ilmi ya. Betul. Artinya Ya, kalah saya itu. minta penilaian. Saya minta penilaian dulu dari teman-teman yang lain. Barangkali kita keliru gitu kan. Nah, silakan Gus Bani, bagaimana? Apakah Anda sepakat dengan apa yang saya pahami, atau memang mau mentakwil, atau justru mau seperti apa kiranya ini? Kira-kira jawaban dari Kabib itu ngelesnya itu kayak apa? Nah, kalau tadi dengar penjelasan Kang Kemi kayaknya udah jelas ini. Sama ini tadi Kang Faku juga sampaikan itu kan hakamna bi riddatihi. Itu kan jelas itu keywordnya, kata kuncinya kan.
maka kami hukumi dia adalah orang yang murtad. Satu-satunya penghinaan atau penginjak-injakan sebuah kitab yang membuat atau yang membawa orang yang menginjaknya itu pada kemurtatan, itu ya cuman menginjak-injak Al-Quran gitu loh. Sedangkan kitab-kitab yang lain itu kan tidak sampai membawa kepada kemurtatan. Begitu. Ya, keren. Jadi ini ya kita nubatkan 3. Ini nek 3 itu kan kudune trimula, tapi ini tidak, karena ini pejuang-pejuang ini bukan sepasang, ini tri ini ya. Sama ini Beni Arsati. Wah, kita nubatkan Beni Arsati ini ya. Jangan Jadi host. panelis Ya, panelis dari tapi dua tokoh ini termasuk panelis handal dari Iya, host. ini Kalimantan ya. Kita tag juga sampai ke Jenderal Dudung. Wah, Oh, iya, kami sih tiga, tapi kami itu tetap beda. Bang Bani dengan istrinya, saya dengan istrinya, Gus Akemi dengan istrinya, dan saya dengan diri saya, dengan nyawa saya, dengan jiwa Iya saya. dong. Kalau ini itu di sini nih di kitabnya Habib, 3 Habib 1 ruh. Nah, Waduh, kayak mantap Yesus. ini bridgingnya mantap Kayak ini. Tuh kan? Silakan Bang Bani berarti ini. baca. Bang Bani baca ya. Dari tuh. mana? Anal Habib Hasan Yakul. Se Qala Komar Enggak, dari Habib Hasan. Dari atas. Nah, Anal Habib Hasan Yakul. Oh itu Annal Habib Hasan yaqulu inna ruhi cenet inna ruhi wa ruhal habib sekop wal habib Ja'far ibn Ahmad wahidatun. Wow, bahwasanya ruhnya saya, yaitu si Habib Hasan, dan ruhnya Habib Segap, yang manakibnya ini ya, yang punya manakib ini ya, dan Habib Ja'far bin Ahmad itu adalah satu. Trinitas ini. Wah. udah tadi Trinitas ini nggak? Wah, konsep Ya, itu Trinitas ada ini Bapak, ada keren. Yesus, ya ada Bapak, ada Yesus, ada Isa. Firman. Ada firman, ada ini ya, Firman. roh kudus. Kar izin turun ya host. Bapak. Oh, Oh, ini. Gus Kar. Iya. Makasih, Assalamualaikum. Gus Kar, siap. Gus Kar, Siap, siap, Gus Kar. Terima kasih banyak, Gus Kar. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Anglikan ya, betul, ajaran Anglikan nih. Wah, ternyata diadopsi juga oleh mereka ya. Nah, wahidatun mana tadi? Mana tadi kok? Ya mana Oh, ini bisa nih. kan? Mana bisa seseorang gitu kan? 3 jasad itu ruhnya hanya satu, mana bisa? Waduh. Yang ada itu satu rasa gitu kan, satu perasaan, satu cinta itu boleh. Kalau satu ruh ya kagak bisa. Nah, satu jiwa berarti ini ya artinya. Itu jiwa. Kalah ini kopi apa itu janji jiwa ya. Ini kopi satu jiwa ini. Waqad dzakara li al-walid annahu kharaja li ziyarati syaikhah al-arifah billah Sultan Zubaidiyah. Falamma wasala ila kok hilang Kang Faku? Coba kitabnya tadi ya. Berarti ini sudah Nih. ajaran Oh itu udah sini. kelar ya. Ada lagi. Apa itu? Ra'aitul Habib haqqa. melihat Allah. Oh al-haqq azza wa jal ya. Ra'aitul haqq azza wa jal faqala li kadza wa qultu lahu kadza fi kalamin tawilin ila akhirih. Faqultu lahu wa ma huwa al-kalam? Faqala sayyidi
innal haqqa azza wa jalla qala lahu ma taqulu fi ini Khuwaidam. Assalamualaikum Syekh Majen. Wah, ada Syekh Mazen. Jadi gini Syekh, kan di sana itu kan menyebutkan kita. Terima kasih Sultan Beng. Mau komen ini 3 Sultan Beng. Masya Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa beliau. Ya Allah ya Karim. Sudah Bang Beki. Nanti hostnya terbang ini. Ini 3 serangga sudah tak tag sampai ke Jenderal Dudung ya, 3-3-nya ya teman-teman. Ini pembicaraan sampean ini nanti insya Allah terdengar ke sana. Yuk. Yes. Karena beliau memang sudah mengawasi room ini ya, sejak yang skincare Monra Klaten dulu ya. Yuk lanjut Gus. Siapa ini? Qaul Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ya, fil fasl tsani, pada pasal yang kedua. Aku telah melihat Allah Azza wa Jalla faqala li, dan ia berfirman kepadaku kada ya begini-begini, kemudian waqultu lahu kada, kemudian aku berbicara dengan dia Allah begini kada fi kalamin tawilin, di pada ya pokoknya banyak lah cerita panjang lah ceritanya intinya. Kemudian faqultu lahu wa ma huwal kalamu. Oh ini dia ada yang nanya wa ma huwal kalamu, maksudnya itu yang dibicarakan apa gitu ya Kang Paku ya. Kemudian Habib Hasan bin Saleh ini berkata, innal haqqa azza wa jalla qala lahu, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, ma taqulu fi khuwaidamika zulmah, fi khuwaidamika zulmati alun kathirun. Maksudnya gimana Kang Kem ini? Saya kurang paham ini. Faqala al-Habib Hasan bin Saleh bughitu lahumul jannah, atau bughitu lahumul jannah ya berarti. Iya. Jadi gini loh, itu pada mereka surga. Dia bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah dia bercakap-cakap lah. Ketika bercakap, apa sih isi percakapannya, kan ditanya begitu. Isi percakapannya itu begini. Allah bertanya, bagaimana sikap kamu dengan pembantu kamu yang dolim itu, yang dari Klen Darwis gitu. Allah bertanya begitu secara hak ya ini. Nah, Allah bertanya begitu lalu dijawab, nggak apa-apa, kalau dolim ya tetap tak ampuni, bagi saya tak kasih surga saja. Waduh. Oh, berarti sudah termasuk dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa itu ya, manibda'a mujalasatallah au kalamatahu. Nah, ini aku punya cerita ular siluman. Mana Pak ular siluman tadi Pak? Tunjukkan. Apa? White Snake Legend. Ya, jadi ular siluman. Berarti ini ceritanya